Bapak Ustaz Sugianto. Pada beliau yang silakan. Badim sabda masa. Sedangkan buat mau nek dokter. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ayahanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Suparman SAG. Beliau niki adalah guru juga di Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Tengah, sekaligus Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau dengan seluruh keluarganya dianugerahkan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita muliakan para penelisir, dani-dani, asatiz wal asatidah, Bapak Ibu jamaah pengajian ba'da salat asar yang insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita semua sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama dawat ngiring niki. Kita haturkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkat petunjuk ataupun hidayah Allah tiang pelungguh sami pulih rauh hadir di tempat sak mulia niki. Niki selapun atas berkat daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat sempat sak sampun tebing insyaallah Subhanahu wa taala pantas kita syukuri dengan kalimat alhamdulillah. Sehingga searah nikmat sehat barang nikmat sempat niki beda niki Bu. Lamun arak nikmat sempat nenten arak nikmat sehat belum muharam siwa sapang dia tahu hadir di tempat niki. Makin arak nikmat sempat nikmat sehat nenten arak Allah kita pribadi pun tidak akan bisa hadir di tempat sak mulia niki. Jadi yang bersyukur atas kehadiran Allah sak sampun nganugrahan di tiang pelungguh sami nikmat sehat dan nikmat sempat. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tanpa nurnya beliau, tanpa nurnya baginda Nabi Muhammad, tiang pelungguh sami nenten nyarak le bau muka bumi niki. Sebab perjuangan beliau pula
tiang pelungguh sami wika keindahan Islam, kedamaian Islam sampai saat makin niki. Sepantas tiang pelungguh sami sebagai umat baginda Nabi Muhammad untuk sama-sama bersolawat kepada beliau. Solawat yang kita akan lantunkan kepada beliau salah satunya solawat tibil qulub. Marak bahasan ulama, fadilah daripada solawat tibil qulub niki napi jua ruang penyakit yang ada jauhan seallah. Tiang berjulu niki ampuraya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala wasallim. Niki solawat tibil qulub. Marak basun gurung tiang yakni Syekhuna Abah Tuan Guru Haji Ma'arif Makmun dirasa niki darek niki guru tiang niki. Beliau menuturkan solawat niki solawat tapi jua doan penyakit lamut gemen kayun istiqomah baca. Insya Allah Allah akan menjaga kita dari segala macam penyakit niki. Sila ya pada barang-barang niki baca solawat tibil qulub ampun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala macam penyakit ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nggih jamaah hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiang sak nikmat mulai niki ya bercerita riwayat pendidikan. Tiang niki asli desa Pelampe, laut nisi Bendungan Pengke. Wikan niki ibu wilayah Ngabo kenikan raya. Tiang mondok li pondok pesantren Manhalul Ma'arif Darek, asuhan daripada Al-Mukarram Syekhuna Abah Tuan Guru Haji Ma'arif Makmun Diranse. Dan alhamdulillah sampai makin tiang alhamdulillah masih dipercaya sama beliau untuk mengabdi di pondok. Alhamdulillah tiang bau teparan
bija sak wenarak dengan dia selesai kuliah di Mataram dan tiang Mahat Ali juga di Mataram, wisuda tahun 2019. Dan alhamdulillah selama tiang kuliah niki berkat doa guru, doa orang tua, tiang 500 rupiah dek nyebul. Alhamdulillah mau biaya. Setelah tiang selesai, tiang ngabdi lagi di pondok niki Ampuraya. Mamit base ya berniat teteh tiang ojok sholat tiang Mekah. Lagu tiang dek bebarak cara taksak berjangkap awal tahun 2020, sehingga tiang langsung S3 niki sah surung serah enggih. Sehingga dek semal di tengah jamaah di Bali niki terpercaya tilik julu baca khutbah dari imam niki dek semal baca bareng salah-salah entah, padahal dek tuah niki yang peraya saran batur yang putiang parapan mau tiang cari adat dek Bali dek semal barak dek wayahan. Akhir ditunda, mudah-mudahan berkat doa keluarga Sami yang bisa melanjutkan cita-cita daripada mami tiang niki. Amin ya rabbal alamin. Nggih, jamaah hadirin wal hadirat, niki secara singkat sejarah pendidikan tiang. Mbe lalu entah penaon tiang pribadi niki saentah Mataram. Cuman yang dipanggil sama guru kita semua, Mukarram Tuan Guru Haji Suparman, untuk hadir di tempat niki. Nah tiang manut niki sami'na wa ata'na. Nggih. Alhamdulillah jamaah sekalian, hadirin wal hadirat, jamaah laki, jamaah bini, alhamdulillah sore hari niki yang pelenggung Sami sampun berada pada bulan Muharram, tepatnya tanggal 1 Muharram. Tanggal 1 Muharram niki sangat sinta anjuran, sangat sinta muliaan untuk yang pelenggung Sami puasa sunnah. Arak lagu niki arak lebih saking teanjuran puasa di bulan bulan Muharram niki, yakni pada tanggal 10 Muharram yang tiang pelunggung Sami pulihwikan disebut hari Asyura. Nabi jamaah hari Asyura. Nggih. Banyak para ulama saat menyebutkan di dalam kitab niki banyak yang disebutkan. Cuman Abah Tuan Guru berpesan ya, dengan mengutip salah satu hadis, ada 2 saja amalan. Selain niki pun dia cempek amalan. Ampura yang nundik tahu bahasa halus, bahasa pelambik niki. Salah satu amalan serta anjuran si baginda Nabi Muhammad SAW, yakni pertama niki ibu-ibu, puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram yang pelunggum Sami wika hari Asyura. Rasulullah SAW bersabda, afdalus syiyami atau afdalus syiyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebaik-baik, sesolah-solah puasa indah bulan puasa, yakni puasa di bulan Muharram.
sholati ba'dal faridah. Dari solah sembahyang setelah sembahyang 5 waktu, sholatul lail, yakni sholat malam. Jamaah hadirin wal hadirat yang saya muliakan, pesan Nabi niki puasa paling sholah setelah bulan puasa niki adalah puasa di bulan Muharram, wabil khusus di tanggal 10 Muharram, yang perlu kami berikan 10 Muharram atau hari Asyura. Niki arak sejarah tiang cerita sedikit, tiang bercerita niki semal tiang ceramah, tiang cerita. Hari Asyura niki sebenarnya sudah dilaksanakan sampun ya tegawe si umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si umat Nabi Musa alaihi salam, kaum Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri kaum Yahudi niki dan bersabda, puasa Nabi ya kalian. Maka kaum Yahudi niki menjawab, puasa untuk merayakan kemenangan daripada Nabi Musa alaihissalam melawan Raja Fir'aun. Ia hampuk sebab berpuasa, ia mereka berpuasa niki. Niki bahasa kaum Yahudi. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepada seluruh umat Islam untuk mengganti puasa tersebut dengan puasa hari Asyura. Anjuran untuk seluruh umat muslim berpuasa pada hari Asyura. Ndek seman, ndek narak hak, bahasa kasar niki. Le umat kaum Yahudi yang puasa tiang bahasa Nabi. Kanjeng Nabi Musa alaihi salam lebih berhak ya berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ya ampun niki dulu di kaum umat Yahudi puasa hari Asyura niki wajibah. Neta nara aran bulan puasa. Ketika Nabi Muhammad SAW hadir di tengah-tengah umat pada saat itu, maka puasa wajib yang dilakukan oleh umat kaum Yahudi niki dipindahkan menjadi sunnah. Yang ketiga, puasa wajib khusus pada bulan Ramadan. Niki saudara, ampuraya. Niki saudara puasa hari Asyura. Tiang pelunggung sami keanjuran isi Nabi, marak bahasa Nabi di dalam hadis beliau yang tadi, sesolah-solah puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, wabil khusus tanggal 10 Muharram. Mau Nabi merga, Nabi sebab yang pelunggung sami santer dan kayuna terdorong isi Rasulullah untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Sehingga pada tanggal 10 Muharram ini jamaah sekalian, banyak sekali peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 10 Muharram ini. Salah satunya, ya tahun pertama awal diciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam. Ya tahun keciptaan umat apa Nabi manusia sak pertama lek muka bumi, pertama lek bawah syurga pada hari tanggal 10 Muharram. Sak kedua pada tanggal 10 Muharram niki tahun keselamatan Nabi Allah Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun laknatullah alaih. Sak kedua
ia tahu untuk anugerah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Banyak sekali peristiwa-peristiwa penting di dalam Islam yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ya, marga Nabi Arab, Nabi Allah Muhammad anjuran tiang pelunggum sami untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Jamaah hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika juga Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabatnya, Nabi fadilah daripada puasa 10 Muharram ini. Maka Nabi SAW bersabda, yukaffirus sanatul madiyah, akan dihapus dosanya yang telah lalu selama 1 tahun. Yang terhapusan dusun tiang pelunggum sami, saya sakayun puasa tunjelu Asyura pada tanggal 10 Muharram ini yang terhapusan dosa salah selama 1 tahun sawahliwa. 1 tahun sawahliwa. Niki fadilah daripada tiang pelunggum sami sakayun berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kira-kira pirang ya tahu tanggal 10 Muharram? Nggih, kemis datang. Tiang pelunggum sami sampun wika niki. Nggih. Sak kedua, amalan sak pantes, sak patut tiang pelunggum sami amalkan juga, yakni membahagiakan keluarga pada tanggal 10 Muharram ini. Sehingga Nabi SAW bersabda, "Man wasa'a ala aliyah yauma Asyura." Saya sakayun melapangkan nafkah ojok sebiniah, ojok keluarga sak tetanggung niki dilapangkan oleh tiang pelunggum sami atau disenangkan pada tanggal 10 Muharram niki, maka Allah Subhanahu wa taala wassa'allahu alaihi sa'ira sanati, akan melapangkan rizki tiang pelunggum sami sepanjang tahun. Rawahu Tabrani wal Baihaqi wa ghairuhuma. Niki hadis riwayat Imam At-Tabrani, Al-Baihaqi dan lainnya. Nabi masuk dari hadis Nabi niki, lamut kayun gemen senang ya berbahagia keluarga pada tanggal 10 Muharram niki, kita senangkan mereka seluruh keluarga yang telah kita tanggungkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki sepanjang tahun. Yang terlapangan rezeki Allah taala lamun tiang pelunggum sami kayun ya puasa atau menyenangkan keluarga pada tanggal 10 Muharram. Kayun ya puasa niki ibu-ibu, insyaallah tentang Pak ada isi anu puasa di keluarga. Nggih. Mana lagi okey. Nggih. Niki arah bapak boleh ngusul sini. Berembe niki lamun jelang, yang pun jelang niki. Jelang dia mas. Dek narak setak bahagia keluarga umpama niki. Pertama, searah membahagiakan orang tua niki, membahagiakan keluarga niki, ndek napa piaran materi doang. Inti pokok menyenangkan keluarga niki. Searah menyenangkan niki banyak sekali contoh, banyak sekali napiaran cari ya pada membahagiakan keluarga. Marak bahasa Bang Guru niki mana-mana naik putih, lalu terbersih di dalam hati keluarga niki senang, alhamdulillah Allah akan menjaminkan rezeki tiang pelunggum sami sepanjang tahun.
mana-mana senyum. Banyak cara ini. Senyum suami istri pun. Yang penting yang pelunggum suami berupaya menyenangkan keluarga. Niki jamaah sekalian. Yang terakhir niki amalan anjuran yang pelunggum suami laksanakan oleh baginda Nabi, yakni memperbanyak sholat. Salah satunya sholat sunat, apalagi sholat wajib. Sehingga sholat sunat niki jamaah sekalian baun deparan, saking fadilahnya sangat besar. Pernah suatu ketika malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beliau diciptakan. Nah, malaikat Jibril niki diciptakan oleh Allah seindah-indah rupa. Malaikat Jibril niki sesolah-solah inges besaran malaikat Jibril niki. Bila ngamikan Ustaz, dia milik wah serius masih niki. Aniki basun ulama. Ketika malaikat Jibril alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sayap sebanyak 600 sayap. 600 keletek malaikat Jibril niki. Salangan kanan 300, salangan kiri 300, jari 600. Jarak antara sayap yang satu dengan sayap yang dua sepanjang timur dan barat. Ya Allah, mau berbiak kebelik malaikat Jibril niki, berbiak kebelik. Dengan penciptaannya yang sangat mulia niki, lalu malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, adakah yang engkau ciptakan yang lebih baik daripada tiang, daripada hamba?" Kata malaikat Jibril. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ndek nara." Kira-kira barat niki bahasa Allah. Ndek nara. Malaikat Jibril saya ciptakan adalah makhluk yang sangat mulia. Setelah Allah Subhanahu wa taala menuturkan hal niki kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril alaihissalam berdiri melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat rakaat yang pertama, malaikat Jibril niki nganjeng selama 20.000 tahun. 20.000 tahun niki. Rakaat kedua pun selama 20.000 tahun. Niki kengonek nganjeng malaikat Jibril alaihissalam sembahyang wajah Allah Subhanahu wa taala. Akhir setelah malaikat Jibril alaihissalam selesai melaksanakan sholat, maka malaikat Jibril bertanya, Nabi, pertanyaan malaikat Jibril mana? Ya Allah, hamba telah sholat menyembah engkau 20.000 tahun ditambah 20.000 tahun menjadi 40.000 tahun. Tiang sholat menyembah engkau ya Allah. Akankah engkau akan menciptakan manusia atau makhluk yang paling mulia selain hamba ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nabi Allah, wahai malaikat Jibril, arak lemak manusia li akhir zaman, manusia si saking mulia, manusia si saking suci, yang ciptakan, yang akan saya ciptakan di akhir zaman, yang akan saya beri nama yakni Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia niki sak bepasengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan saya ciptakan di akhir zaman, di mana umat daripada Nabi Muhammad niki ndik sak belik-belik lalu, ndik sak rajin lalu gawe sembahyang 2 rakaat doang baik kemancan. Lagu pahala gawe sembahyang sak 2 rakaat doang kata Allah, ya tiang hadiahkan, yang akan saya hadiahkan kepada umatnya surga ma'wa. Surga ma'wa yang kehadiahan insyaallah subhanahu wa ta'ala bagi umat Nabi Muhammad sak gawe sembahyang 2 rakaat. Lalu malaikat Jibril alaihissalam bertanya, saking penasaran, berembi ruwen napiaran surga ma'wa niki, berembi ruwen surga ma'wa niki. Penasaran malaikat Jibril alaihissalam. Oh malaikat Jibril lamun pelinggih milik serius arah surga ma'wa niki, coba bojak itu tahu. Akhir malaikat Jibril alaihissalam saking penasaran di narak kedua, langsung beliau terbang untuk mencari yang namanya surga ma'wa. Malaikat Jibril alaihissalam si belik sayap niki, yang jarak sayap satu dengan satu sayap yang kedua antara timur dan barat, satu kali kepakan beliau sekali kesur malaikat Jibril alaihissalam niki kejauh lain kesur sekali sebanyak 300.000 tahun perjalanan sekali niki. Ibu-ibu, satu kali malaikat Jibril alaihissalam mengepakkan sayapnya marak kanden kejauh 200.000 tahun perjalanan di bawah bumi. Si saking lelah naluk niki ampuraya malaikat Jibril alaihissalam minta searah surga ma'wa. Akhirnya beliau berhenti. Malaikat Jibril niki sujud ucap Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, wah tak sampai atau berhenti surga ma'wa, mohon kepada Allah, wah tak lelah lalu searah terbang ke surga niki. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, nikmat malaikat Jibril, nikmat pelinggih terbang niki baru sepertiga etang terbang. Searah surga ma'wa niki masih jauh, 1/4, 1/10 pun pelinggih nikmat dulu. Kira-kira seperti ini bahasa Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikat Jibril. Akhir malaikat Jibril menyerah. Saya kembali saking jauhnya perjalanan menuju surga ma'wa. Mu iya ya ada hadiah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak rajin gawe sembahyang sholat, mana-mana 2 rakaat sembahyang sunat niki, mana-mana 2 rakaat. Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan surga ma'wa kepada umat Nabi Muhammad sak kayun gawe sembahyang mana-mana 2 rakaat. Marak bahasa Nabi, saya sak kayun lumba sembahyang sunat pojok musola, pojok masjid, jalan kaki, diibaratkan sama pahalanya seperti naik ibadah umroh. Maka Nabi melanjutkan, saya sak kayun gemen lumba rojak masjid untuk menunaikan sholat wajib, maka Allah akan menganugerahkan pahala baginya setara dengan melaksanakan ibadah haji.
Lamun sembahyang ojok musola, ojok masjid, sembahyang sunat niki. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pahala baginya setara dengan orang yang naik ibadah umroh. Lagu lamun makin lumba ojok masjid, ojok musola untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu niki. Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan pahala baginya setara dengan orang yang naik haji ke Baitullah. Niki fadilah daripada orang yang suka kayun gemen lumba sembahyang jok musola atau masjid. Niki para hadirin jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Aniki anak telu amalan yang akan kita berusaha mengerjakannya. Yang pertama puasa pada bulan Muharram, terlebih khusus pada tanggal 10 Muharram. Yang kedua kenjuluh hari Asyura pada tanggal 10 Muharram niki, ya berusaha membahagiakan seluruh keluarga yang kita nafkahi. Terakhir amalan pada bulan Muharram niki gemen-gemen tiang pelungguh sami lumbar jok masjid atau musola untuk melaksanakan ibadah sholat. Haniki jamaah hadirin yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai niki tiang bisa sampaikan, kurang lebihnya tiang mohon maaf lamun ara sisi salah. Nabi ruang perkataan tiang sak menyinggung pakaian pelunggum sami, tiang tunas maaf. Tiang tunas maaf sebesar-besarnya. Namun sekali lagi kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala ya tunas pahala bacaan sholawat. Semoga tiang pelungguh sami dan keluarga kita yang di rumah dihindari dari segala macam penyakit dengan sama-sama membaca sholawat tibil kulub yang tadi niki. Ayo ibu-ibu baca sholawat niki. Nggih, sila ngiring. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa daraiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidah, sai-sai sakayung bersolawat ojok baginda Nabi satu kali saja, sallallahu alaihi asyra, maka Allah akan membalas 10 kali lipat baginya. Dijelaskan oleh para ulama, salah satunya Al-Maghfurullah Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Beliau menuturkan dan pernah bermimpi bertemu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak subuh kalian baca sholawat ojok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianugerahkan 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Aniki tipak batur sak baca sholawat secara dikhusyuk 10 lebih niki. Nah, lamun dia baca sholawat secara khusyuk, maka kata beliau, kata Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, seorang keturunan Rasul, tidak terhingga pahala bacaannya. Lamun dia membaca sholawat secara khusyuk, maka Allah akan menghadiahkan baginya tak terhingga. Nabi masuk niki saking belik ia mau pahala baca sholawat. Ngiring
Nggih. Ada sana-sana lalu kan bangkat bau ni si perawat. Gitu. Nggih. Hampuraya niki. Hampuraya. Sholawat niki banyak macam. Banyak macam sholawat. Sak baru yang pelunggum sami baca sholawat adi sak kejauhan lek penyakit. Nggih. Makin sholawat sak kontek-kontek wah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ndek mi umbar rojok bangkat doa solah-solah ngilit sobek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggih. Maka Allah akan tetap menganugerahkan pahala baginya. Nabi lagi khusuk niki di dalam mushola Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wajib ya terima niki. Seorang baca pahala sholawat niki. Insyaallah berkah duwung niki. Setiap penananya Nggih. Berkah sholawat. Saking si berkah. Saya nggak sholawat niki, ndek perlu diijazah. Saya sakayun baca, saya sagemen baca, Allah akan anugerahkan pahala baginya. Langsung didengar ampurayan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa wasilah. Kalau sholawat niki, saking pelik fadilah seorang membaca sholawat. Sholawat Nabi kayun niki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Nah, niki sholawat maulaya sholli wa salim daiman abada niki dikarang oleh ulama Imam Bushairi. Fadilah sholawat niki Nabi jua ruun hajat pekayunan Allah Subhanahu wa taala akan segera mengabulkannya. Sholawat maulaya sholli wa salim daiman abada niki. Dan termasuk sholawat maula niki sholawat penutup majelis. Mbe bacaan sholawat maula yaso marak baru niki. Kita niatkan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semoga Allah SWT anugerahkan kepada kita semua istiqomah untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu, istiqomah untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, sampuraya niki jamaah sekalian, lamun ara salah-salah kata niki ampuraya tunas maaf, niki beribu-ribu maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.